pelanggaran terhadap aturan anti doping itu tidak hanya ketika atlet dites dan hasilnya positif. Oke. Iya. Jadi ada 11 pelanggaran anti doping lain. Strict liability. Iya, jadi intinya adalah apa yang ditemukan dalam tubuh atlet itu menjadi tanggung jawab atlet sepenuhnya. Terlepas dari niatnya bagaimana, pengetahuannya mungkin kesengajaannya atau tidak, intensinya apa. Ketika tadi dites positif, ya dia akan menerima konsekuensi. Peran dari kita sebutnya ASP ya, atlet supporting personnel ini sangat penting. Mereka juga harus paham bahwa karena ini yang saya layani adalah seorang atlet, sehingga saya juga harus paham dunia aturan anti doping. Welcome to Fuelcast, podcastnya Isna untuk kamu yang ingin tahu rahasia di balik kebugaran, performa atlet, isu tren gizi terbaru, dan bagaimana sport science berkembang di Indonesia dan di dunia. This is where we fuel your body and elevate your game. So sit back, relax, dan yuk kita mulai episodenya. Halo Sobat Fuelcast, selamat datang kembali di episode Fuelcast by Isna. Di episode yang ketiga ini, saya Figur Dinda sebagai host akan menemani nih ngobrol-ngobrol kita hari ini tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Kita akan membahas seputar dengan suplemen dan kontaminasi doping dan bagaimana kita melindungi atlet. Nah, di episode kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, ahlinya nih di bidang doping dan suplemen. Beliau adalah Ibu Kurnia Maratus Solihah, SGZ, MGZ Dietitian. Selamat datang, Ibu atau Kak atau Mbak nih? Mbak aja kali ya. Mbak, oke. Mbak Kurnia, Mbak Nia? Mbak Nia, Oke. ya, biar lebih singkat gitu. Oke. Mbak Nia ini, Sobat Fuelcast, beliau adalah akademisi dan peneliti di Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai dosen, dan beliau juga praktisi di IADO ya Mbak Nia ya? Betul. Kalau yang belum tahu IADO nih, jadi IADO itu adalah Indonesia Anti-Doping Organization. Beliau sebagai Presi ya, atau apa itu Presi? Nah, nanti kita cari tahu lebih dalam ya, presenter edukasi itu apa. Oke. Kabarnya baik Mbak Nia? Alhamdulillah baik Mbak Figur. Terima kasih udah diundang ke sini ya Mbak ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Nia sudah meluangkan waktunya. Semoga ngobrol-ngobrol kita ke depan nih bersama Sobat Fuelcast bisa memberikan insight-insight baru minimal gitu. Nah, oke, sebelum kita mulai topik nih, boleh nggak sih minta tolong diceritakan bagaimana mungkin sedikit perjalanan karirnya Mbak Nia bisa jadi tadi terutama ya menjadi praktisi, menjadi presi di IADO. Oke, kita mulai dari mana ya Mbak Figur ya? Mungkin karena background pendidikan saya dari gizi ya. Jadi dulu sebenarnya setelah lulus kuliah itu saya tidak langsung terjun di bidang akademisi gitu. Tapi memang udah punya ketertarikan di bidang gizi olahraga. Jadi setelah lulus dulu kuliah S1 itu saya terjun ke lapangan, sempat mendampingi atlet, terutama di cabang olahraga sepak bola. Untuk atlet-atlet yang masih remaja gitu. Jadi maksudnya mendampingi tuh memberikan asuhan gizi gitu ya kepada atlet di cabang olahraga sepak bola remaja itu. Setelah dari situ ada beberapa cabang olahraga lainnya. Terus sampai juga pernah menjadi ahli gizi di suatu event olahraga atau PON ya. PON itu kan event olahraga nasional. Nah, di sana kan ngasih makan ke atlet juga tuh yang banyak ya, bahkan sampai ribuan atlet gitu. Iya, banyak ya. Betul, perlu ahli gizi untuk mengatur makannya. Akhirnya saya bisa berpartisipasi juga ke sana. Nah, setelah di lapangan beberapa waktu, saya memutuskan untuk lanjut S2. Setelah dari S2 itulah baru terjun ke akademisi. Nah, pada perjalanannya itu kalau tidak salah di tahun 2024 ada oprek atau open recruitment dari IADO. Mereka mencari presi tadi atau presenter edukasi. Jadi membantu IADO untuk memberikan edukasi gitu kayak ke atlet-atlet
memang kami tersebar di seluruh Indonesia sih Presi ini. Terus ikut beberapa tahapannya karena ada tahapan tes-tesnya juga gitu ya Mbak Panjang Figure ya seleksinya berarti, Kak? Iya, jadi ya dipastikan kami juga punya pengalaman, ketertarikan gitu di bidang anti doping ini. Dan pada saat dulu mendampingi atlet kan saya tahu kalau di lapangan itu pasti atlet banyak tanya tentang suplemen gitu ya. Itu jadi salah satu alasan saya juga kenapa ingin jadi presi di IADO ini. Gitu Mbak Figure. Menarik. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan olahraga saat ini gitu. Tadi Mbak Nia juga sudah sangat lekat gitu dengan dunia atlet, dengan dunia olahraga. Kalau dari pandangan Mbak Nia sendiri nih, bagaimana penggunaan suplemen nih di kalangan atlet ini? Seberapa besar sih sebetulnya? Nah, ini ya Mbak Figure ya, ketika yang ditanya adalah seberapa besar, sangat besar gitu ya. Sangat besar, sangat besar gitu. Bahkan mungkin suplemen ini penggunaannya ataupun konsumsinya tidak bisa dipisahkan dari atlet gitu. Tapi selain itu juga ternyata ada beberapa cabang olahraga yang mungkin tingkat intensitasnya ataupun penggunaan suplemennya tidak banyak. Ada juga cabang olahraga yang hampir mungkin 100% atletnya tuh konsumsi suplemen gitu. Jadi beda-beda mungkin ya per cabang olahraganya. Selain itu juga ada bisa dilihat dari leveling atletnya. Jadi kalau atlet itu kan ada leveling berdasarkan tingkat kompetisinya ya. Ada yang masih junior itu entry level, dia baru mulai mungkin ikut pemusatan, mulai ikut pelatihan, pelatnas gitu ya. Ada yang levelnya itu udah senior, udah elit gitu. Nah, pada atlet-atlet di level junior ini mungkin tujuan pada umumnya ya, penggunaan tujuan suplemen itu masih berfokus di sistem imun. Jadi konsumsi suplemen biar nggak sakit. Menjaga badan ya biar sehat. Iya, karena kan mungkin peralihan ya, baru mulai ikut latihan yang intens. Mungkin Mbak Figure juga tahu sendiri gitu ya, kalau latihan atlet itu seintens apa gitu, sehari 2 kali, pagi sore gitu kan ya. Jadi pada leveling junior ini mereka lebih banyak ke tujuannya untuk sistem imun. Tapi ketika leveling atletnya itu udah bertambah lagi gitu ya, ke level yang senior bahkan elit atlet. Nah, tujuannya tuh lebih beragam lagi Mbak Figure. Bukan hanya sekedar sistem imun gitu ya. Jadi bagaimana mereka memperbesar ototnya mungkin. Terus ada juga yang tujuan supaya daya tahan ototnya nggak gampang capek, nggak gampang lelah gitu ya. Itu. Jadi semakin tinggi leveling atlet, semakin kompleks gitu penggunaan suplemen tadi. Nah, menarik ya Sobat Fullcast. Tadi apa yang disampaikan Mbak Nia. Berarti semakin tinggi level kompetisinya, potensi penggunaan suplemen ini akan semakin beragam, akan semakin kompleks ya. Betul. Nah, menurut pandangan Mbak Nia nih, mengapa sih suplemen dan doping gitu ya patut untuk kita bahas? Kenapa harus dibahas? Sepenting apa sih isu ini di kalangan atlet gitu? Oke, mungkin sepenting apa gitu ya. Kan mungkin Mbak Figure dan Sobat Fullcast bisa, kalau doping itu kan isunya adalah atlet yang kena tes doping gitu ya. Kemudian tesnya positif. Dia positif menggunakan doping gitu ya. Pakai zat gitu ya. Betul, ya. Ketika dites, ada suatu zat, kita menyebutnya zat terlarang ya, atau prohibited list. Zat terlarang. Zat terlarang yang tidak boleh ada di dalam tubuh atlet. Nah, itu kan dites ya. Nah, ternyata dari banyaknya atlet yang kena positif doping tadi, itu sebagian besar zat terlarangnya itu ada pada suplemen ataupun obat. I see. Iya, dan yang menjadi isu adalah atletnya ini nggak tahu. Dia nggak sadar gitu ya? Iya, jadi banyak itu ya dia positif doping, tapi dia merasa tidak menggunakan doping. Yang dia tahu adalah dia minum suplemen. Iya, padahal zat terlarangnya tadi ada pada suplemen itu. Sehingga ketika tadi disampaikan ya bagaimana hubungan eratnya ya. Menurut saya ini satu hal yang sangat berhubungan gitu ya antara suplemen dan doping. Bahkan ada satu fakta menarik nih Mbak Figure. Ada satu penelitian gitu ya, tapi kayaknya itu penelitian belum di Indonesia karena penelitiannya itu
mereka mengecek 3.100-an suplemen, produk suplemen. Oke, banyak ya. Iya, banyak ya. Sebanyak itu ya suplemen. 3.100 gitu kan ya. Kita yang tahu mungkin beberapa, tapi ternyata ada banyak sekali. Nah, dari 3.100 jenis suplemen itu ada sekitar 28% yang kan kalau di suplemen itu kan belakangnya ada tulisan kandungan gitu ya, atau komposisi kalau di bahan makanan gitu ya. Dan kandungannya itu tidak tertulis di suplemennya. Jadi, nah kandungan yang tidak tertulis ini kan yang menjadi abu-abu gitu ya. Apakah itu kandungannya tadi masuk zat terlarang atau enggak, atau kandungannya aman atau enggak gitu. Jadi dari banyaknya suplemen ternyata tadi sekitar 3.100 yang dites, hampir seperempatnya sendiri itu masih abu-abu gitu kandungannya, karena tidak secara clear gitu ya, di-declare di komposisi atau kandungannya. Nah, ini yang perlu hati-hati gitu kan ya. Taunya di sana memang tidak tertulis ada zat terlarang, tapi ternyata ketika dikonsumsi dites, kena tes doping positif gitu. Kan itu yang rugi atletnya gitu ya, bukan produsennya. Iya, gitu. produsennya mah seneng dibeli ya gitu. Oke, menarik. Berarti berarti kan ada ketidaksadaran, ada case-case seperti itu ya, yang tidak sadar menggunakan, tidak berniat lah ya dia menggunakan. Nah, tapi masih banyak orang yang menganggap bahwa suplemen itu pasti aman. Itu benar nggak? Iya. Harus perlu diluruskan ya. Gimana? Jadi gimana nih biar suplemen pasti aman? Mungkin karena ini ya, melihat bahwa suplemen dijual bebas. Iya, kalau obat dijual bebas itu kan obat generik, obatnya aman untuk dikonsumsi gitu banyak yang masih harus pakai resep dokter gitu kalau obat. Kalau misalnya obatnya tertentu harus pakai resep dokter gitu ya. Nah, ini suplemen juga gitu. Tapi ternyata suplemen itu tidak bisa dipandang sama dengan obat karena regulasinya berbeda. Gimana tuh? Gimana Mbak? Jadi kalau regulasinya suplemen itu yang pertama tidak seketat dari obat. Obat itu kan harus ada uji klinisnya, aman dulu gitu ya dikonsumsi. Yang kedua, efektivitas atau manfaat obatnya juga harus sudah teruji gitu ya Mbak Figur ya kalau obat. Nah, kalau suplemen itu regulasinya tidak seketat itu gitu. Jadi bahkan ada mungkin beberapa klaim yang akhirnya bisa berlebihan dari suatu suplemen. Klaim suplemen misalnya untuk meningkatkan apa, ini bermanfaat apa gitu ya. Jadi itu bisa dari resiko yang muncul dari suplemen yang dijual bebas adalah itu yang pertama. Apalagi kalau kita konsumsinya nggak hati-hati gitu ya, berdasarkan testimoni dari temen habis konsumsi suplemen A, efeknya gini gitu, terus ikut-ikutan gitu. Betul, padahal kan kondisi setiap atlet berbeda gitu ya, tidak bisa disamaratakan. Dan selain itu juga karena dijual bebas, dosisnya Mbak Figur, jadi tidak bisa dikontrol. Iya, karena kan kalau obat ada tuh tulisannya mungkin ya. Iya, kayak berapa miligram gitu ya. Betul, iya. Nah, kalau suplemen tidak semua ada rekomendasi, misal minumnya berapa kali gitu kan ya. Nah, kalau atletnya nggak tahu, mungkin akan konsumsi berlebihan. Apalagi kalau dia tidak konsultasi dengan tim kesehatannya atau tim pendampingnya gitu. Jadi itu sih kenapa tetap harus hati-hati ketika konsumsi suplemen. Kemudian dalam konteks olahraga yang kompetitif gitu, sebetulnya doping itu apa sih Mbak Nia? Jadi doping itu mungkin yang banyak diketahui oleh Sobat Fullcast dan mungkin atlet-atlet yang mayoritas sekarang tahu gitu ya. Doping itu ketika kamu dites positif gitu kan. Jadi ada zat terlarang atau ada zat-zat doping dalam tubuh atlet. Tapi ternyata yang namanya pelanggaran terhadap aturan anti doping. Jadi pelanggaran terhadap aturan anti doping itu tidak hanya ketika atlet dites dan hasilnya positif. Iya. Jadi ada 11 pelanggaran anti doping lainnya Mbak Figur. 11? Iya, jadi seorang atlet bisa kena ban dari doping itu tidak hanya ketika dia dites dan positif. Ada 11 lainnya. Contohnya mungkin ya, ketika atlet itu tadi ya diminta untuk tes doping. Biasanya pada saat perlombaan, misalnya saat PON gitu ya, dia menang, juara, kemudian dia kena tes sampling doping. Kemudian atletnya menolak karena dia merasa saya nggak pakai doping kok, tidak perlu dibuktikan gitu ya. Tapi ternyata penolakan
atau tidak mau dites doping itu juga masuk pelanggaran. Oh, oke. Tuh, jadi hati-hati ya. Menolak aja tuh bahkan melanggar ya. Betul. Jadi ketika menolak kan pasti akan diedukasi dulu kan ya, istilahnya diberitahu konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Kalau dia masih tetap menolak, nah itu nanti bisa kena pelanggaran. Oh, wow. Gitu. Terus ada lagi misalnya terbukti nih kalau dia baru mau mencoba menggunakan zat ataupun metode. Jadi kalau di doping itu tidak hanya zat terlarang ya, tapi ada beberapa metode-metode yang juga tidak diperbolehkan. Contohnya ya Mbak Nia? Contohnya transfusi darah. Itu juga? Iya. Pada case-case tertentu, kalau misalnya dia transfusi darah, tapi kemudian ada background atau latar belakang kondisi medis ya, misalnya memang sedang membutuhkan tambah darah, itu kita ada yang namanya sendiri, namanya nanti TUE gitu ya, atau pengecualian. Tapi ketika dia tidak ada kondisi medis, dia sehat-sehat aja gitu ya, terus dia melakukan beberapa metode terlarang seperti tadi, ada transfusi darah, atau misalnya ada suntik yang isinya itu enzim untuk meningkatkan produksi sel darah merah, itu juga masuk doping. Bahkan mungkin kalau ini yang udah level expertise lagi ya, ada yang namanya doping di tingkat gen. Doping di tingkat gen. Iya, jadi gennya lagi gitu ya. Iya, betul. Itu tapi udah di luar negeri itu ada gitu. Kalau di sini di Indonesia belum sampai ke ya semoga tidak sampai ke arah sana ya. Ya, jadi tidak sampai ke arah sana gitu. Jadi itu pelanggaran tidak hanya ketika udah positif aja, tapi ketika mencoba dan itu diketahui gitu ya dan terbukti, itu bisa juga masuk ke pelanggaran doping. Kemudian merusak sampel itu merusak juga. Sampel. Iya. Jadi kalau tes doping itu kan biasanya yang diambil urin atau darahnya gitu ya. Darah. Mungkin dia tahu nih dia sadar dia pakai satu zat doping. Terus kok dia kena tes doping. Punya ide gitu ya untuk menumpahkan mungkin ya urinnya gitu. Sengaja menumpahkan urin. Idenya. Iya, supaya mungkin bagi dia itu satu hal yang mikirnya ya. Kalau sampelnya ini ditumpahkan nggak jadi tes. Iya kan? Karena sampelnya hilang. Padahal ketika tadi ya mencoba untuk merusak sampel yang digunakan untuk tes doping tadi, itu juga bisa masuk ke pelanggaran peraturan terhadap anti-doping. Jadi skupnya itu luas dan memang ini belum banyak atlet yang paham gitu ya kalau pelanggaran doping itu tidak hanya zat terlarang ada dalam tubuh, tapi ada 10 lainnya yang masuk ke pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Nah, dengan banyaknya jenis pelanggaran itu, berarti kan ada isu penting bahwa atlet ini memang harus bertanggung jawab dengan apa yang masuk ke badannya dia gitu. Nah, bagaimana sebetulnya prinsip itu dalam konteks anti-doping, Mbak Nia? Ya, jadi karena tadi ya ternyata pelanggaran terhadap aturan anti-doping itu tidak hanya menggunakan, tapi ada 10 lainnya. Ada yang namanya satu prinsip di anti-doping kita kenal dengan yaitu strict liability. Strict liability. Iya, jadi intinya adalah apa yang ditemukan dalam tubuh atlet itu menjadi tanggung jawab atlet sepenuhnya. Terlepas dari niatnya bagaimana, pengetahuannya mungkin kesengajaannya atau tidak, intensinya apa. Ketika tadi dites positif, ya dia akan menerima konsekuensi gitu dari hasil tersebut. Jadi ketika dites tadi ya, ada atlet yang tidak tahu kalau ternyata yang dikonsumsi misalnya suplemen tadi mengandung zat terlarang. Nah, itu tetap kena sanksi. Iya, karena dia bertanggung jawab pada tubuhnya dia sendiri gitu. Cuma mungkin yang nanti membedakan adalah di durasi sanksinya. Oh, oke. Jadi karena kita sebutnya result management gitu ya, hasil manajemen hasil dari tes doping. Kan misalnya tadi udah terbukti positif tuh. Nah, itu nggak langsung divonis gitu ya. Ini atletnya positif, diberikan sanksi durasi segini titik gitu. Enggak. Karena IADO juga menghormati hak atlet untuk bisa membela diri gitu. Jadi sebenarnya ada masa persidangan di sana, Mbak Figu. Oh iya. Iya, makanya kenapa hasil
doping itu kan mungkin keluarnya beberapa bulan kemudian gitu ya. Enggak misalnya PON-nya bulan ini, kemudian besoknya keluar hasil tes dopingnya gitu kan, enggak ya. Karena memang ada persidangan di sana. Tahapannya berarti memang runtut dan ketat dan sangat-sangat strict banget ya? Iya, karena memang tadi ya kita tidak bisa langsung memvonis seperti itu. Jadi dari persidangan tersebut tentunya yang memutuskan di persidangan ini juga memang yang expert di bidangnya gitu ya. Dengan mempertimbangkan pembelaan dari atlet. Dia bisa membela dirinya. Betul, iya. Jadi misalnya tadi dia bilang, oh saya tidak tahu kalau ternyata suplemen ini mengandung zat terlarang gitu ya. Nah nanti dalam persidangan itu diminta membuktikan gitu ya. Saya kurang tahu juga ya mungkin caranya membuktikan seperti apa, karena itu kan case by case kondisi gitu kan. Itu jadi tetap kena sanksi. Cuma yang membedakan adalah tadi durasi sanksinya berdasarkan dari putusan sidang dan bagaimana atlet membuktikan dan membela dirinya pada saat persidangan. Cuma ya tadi strict liability, dia tetap kena sanksi karena dia bertanggung jawab atas semua zat yang ditemukan dalam tubuhnya, terlepas dari niatnya apa, sengaja atau tidak, tahu atau tidak. Terkait dengan suplemen ya Mbak Nia, kalau tadi kita di awal sempat ngobrol nih bagaimana suplemen kemudian atlet bisa tanpa sengaja, oh ternyata dari sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi risiko, kenapa suplemen bisa menjadi risiko terhadap penggunaan doping gitu? Oke, mungkin resiko yang pertama karena tingkat konsumsinya tinggi ya Mbak Figur ya, pada atlet gitu. Ditambah lagi tadi leveling atlet, semakin tinggi levelnya, semakin elit, semakin banyak kejuaraan yang mungkin dimiliki, jadinya mungkin tujuannya berbeda-beda tadi ya. Jadi suplemen yang dikonsumsi tidak hanya untuk sistem imun, lebih banyak lagi mungkin variasinya gitu. Jadi itu pasti karena yang pertama dari tingkat konsumsinya yang tinggi. Yang kedua yang paling banyak ditemukan memang ketidaktahuan. Iya, ketidaktahuan kalau ternyata suplemen dan obat itu mengandung zat terlarang. Iya, dan ini sebenarnya yang penting diketahui untuk atlet-atlet, bahwa yang namanya zat terlarang itu bisa diketahui kok. Kita kalau mau cari tahu gitu ya, oh zat terlarang itu sebenarnya ada apa aja, itu bisa mencari tahu. Di mana? Ada jadi namanya suatu dokumen, namanya prohibited list. Prohibited list, Prohibited list ini tuh dikeluarkan dan diperbarui setiap tanggal 1 Januari. Oh tiap tahun? Iya, jadi update. Karena kan ilmu pengetahuan berkembang ya. Karena ceritanya dulu tuh ada yang dia masuk ke komponen zat terlarang, kemudian beberapa tahun berikutnya nggak masuk. Jadi ada updating gitu. Makanya penggunaan listnya atau daftarnya itu juga harus sesuai tahun yang sekarang berjalan itu tahun berapa. Jadi misalnya sekarang kan tahun 2026. Nah pastikan dokumen prohibited list tadi yang berisi zat-zat terlarang tadi memang yang versi 2026. Berarti harus selalu update ya, Sobat Fullcast. Nah itu, jadi tidak banyak yang tahu tentang itu. Padahal kita bisa cek. Cara ceknya gimana? Kan kalau di belakang suplemen tadi ada tulisan kandungannya apa gitu ya. Nah itu kita cari tahu satu-satu, di search gitu. Agak PR ya. Iya, tapi memang harus dilakukan. Iya, bentuk suatu kehati-hatian. Betul. Gak apa-apa lama ngecek daripada nanti kena ban. Daripada nanti kenapa-kenapa. Positif doping gitu kan ya, karena ketidaktahuan gitu. Karena tahu atau tidak tahu tetap kena sanksi. Iya tadi. Ya itu, jadi itu paling banyak karena ketidaktahuan tadi ya, kalau ternyata ada zat terlarang. Kemudian yang ketiga mungkin tidak konsultasi sama tim kesehatan. Ya, entah mungkin tadi ya termakan testimoni dari temennya, atau misalnya mungkin merasa oh ini kan bukan obat, nggak perlu konsultasi gitu kan ya. Mungkin dia lupa kalau dia atlet ya, kan spesifik ya. Mungkin kalau kita sebagai orang biasa konsumsi suplemen nggak berlaku gitu ya. Kalau ada zat terlarang dalam tubuh kita tidak mempengaruhi hidup kita ya, Figur ya. Tapi beda lagi kalau atlet gitu kan. Jadi banyak yang tidak konsultasi dengan tim kesehatannya. Kadang juga konsultasi mungkin, tapi ada yang masih belum tahu juga tim kesehatannya. Iya, ini juga yang menjadikan edukasi anti doping itu tidak hanya berfokus pada atlet. Iya, jadi juga tim yang mendampingi atlet itu juga menjadi target edukasi. Itu. Terus mungkin yang terakhir
karena kenapa sih sering suplemen ini gitu ya, sering jadi sumber resiko tadi positif doping, karena alasannya konsumsi suplemen itu sendiri Mbak Figur. Oh gimana tuh Mbak? Ya, jadi kan sebenarnya atlet itu membutuhkan assessment ya, atau tujuan dia menggunakan suplemen itu harus jujur dengan dirinya sendiri bahwa dia memang butuh suplemen itu, bukan untuk sebagai shortcut supaya performanya bagus gitu ya. Apalagi yang lebih mengutamakan suplemen daripada latihannya gitu. Nah itu. Ya, itu yang menjadi masalah gitu kan ya, shortcut supaya juara, shortcut supaya performanya jadi bagus sekali gitu ya. Itu jadi alasan-alasan penggunaan suplemen seperti itu sebenarnya perlu diluruskan supaya tadi nggak konsumsi suplemen sembarangan. Jadi sekalipun misalnya atlet sudah berhati-hati gitu, tapi ternyata dia masih kecolongan nih Mbak Nia. Sebetulnya bagaimana sih suatu suplemen itu mungkin bisa terkontaminasi sama doping? Kalau kita berbicara terkait kontaminasi ini, ada kemungkinan disengaja dan tidak disengaja. Disengaja itu mungkin contohnya tadi ketika ada suatu riset yang 3.100 suplemen tadi, 28%-nya ada kandungan yang tidak dicantumkan atau kandungan yang abu-abu. Iya, jadi bisa jadi produsennya itu mungkin tahu kalau ini zatnya itu masih abu-abu. Ya, mengarah ke doping gitu ya. Jadi ya udah tidak dimasukkan aja gitu di informasi kandungan suplemennya gitu ya. Nah, itu kan kalau dikonsumsi oleh atlet, dia taunya oh ini udah aman kok kandungannya gitu kan. Padahal ternyata ada kandungan-kandungan yang tidak dicantumkan. Yang sengaja nggak dicantumin sama produsennya nih. Karena kembali lagi tadi regulasi suplemen tidak seperti sekuat regulasi obat ya. Kalau obat kan ada banyak tuh regulasinya, efektivitasnya, kemudian uji klinisnya dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketika tidak sengaja pun bisa gitu, si tadi suplemen terkontaminasi zat-zat terlarang. Contohnya bisa dari kontaminasi saat produksinya. Produksi berarti Kalau produksi suplemen itu kan mungkin skala besar ya, skala pabrik gitu ya. Kita tidak tahu apakah alatnya itu digunakan untuk satu jenis suplemen atau alatnya itu mungkin misalnya dalam bentuk tablet. Terus untuk membentuk tabletnya mungkin tidak hanya digunakan untuk mencetak satu jenis suplemen, tapi juga jenis-jenis suplemen yang lain gitu. Itu kan bisa jadi ada kontaminasi pada proses produksinya. Bisa juga terkontaminasi dari bahan bakunya gitu ya, bahan baku penggunaannya gitu. Jadi ini yang membuat atlet perlu hati-hati gitu. Jadi walaupun suplemen itu mungkin udah dicek di prohibited list, dicocokkan, tidak ada nih zat terlarang, tapi kok ternyata pas tes doping dia masih positif, nah beberapa kemungkinan tadi yang menyebabkan tadi zat terlarangnya masuk atau kita sebutnya kontaminasi ke dalam suplemen. Kalau tadi kita lihat risiko-risikonya, ini lebih banyak perannya berarti ada sebetulnya di produsennya ya. Tapi itu semua bukan kendali kita ya, Mbak Nia ya. Sekalipun itu bukan kendali kita, tapi kita harus tetap aware dengan apa yang masuk ke tubuh atlet gitu ya. Makanya tadi nggak apa-apa dibacain satu-satu kandungannya gitu, dan pastikan bahwa tidak ada zat terlarang di dalam suplemennya itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kan banyak nih produk-produk herbal ya yang beredar di masyarakat. Bahkan nggak hanya buat atlet deh, buat populasi umum seperti saya mungkin dan orang-orang lain gitu. Kan banyak jamu dan sebagainya gitu ya. Yang kita mungkin ngeklaimnya adalah dia natural ingredients gitu. Nah, ada nggak sih Mbak Nia risiko-risiko doping di situ? Iya. Pasti tetap ada Mbak Figur, apalagi ketika tadi ya kita konsumsi jamu atau konsumsi herbalnya itu yang sudah dalam bentuk kemasan. Sama sebenarnya resiko kontaminasinya tadi dengan yang suplemen gitu ya. Apakah betul semua zat-zat ataupun apalagi kalau herbal itu kan biasanya yang dimasukkan nama latinnya ya. Nama latin dari bahan bakunya gitu ya. Iya, kalau bahan bakunya rempah Indonesia. Kalau rempahnya tidak ada di Indonesia kan kita awam juga gitu kan nama-namanya. Jadi resikonya masih sama walaupun labelnya mungkin
natural gitu ya, alami gitu. Jadi yang namanya natural, klaim alami, belum tentu itu 100% bebas dari zat terlarang. Karena ternyata zat-zat terlarang tadi ya, itu ada juga yang ditemukan di tumbuhan-tumbuhan. Contohnya Mbak Nia? Contohnya, ada golongan biji-bijian, biji lotus, ya. Mungkin di sini masih agak awam gitu ya, biji lotus. Tapi mungkin kan ini bisa jadi salah satu bahan baku jamu gitu ya. Biji lotus ini ternyata mengandung satu zat alkaloid. Jenis ya, kalau kita bicara struktur kimia gitulah Mbak Figur ya. Pusing namanya alkaloid. Nah, jenisnya alkaloid, namanya higenamin. Apalagi tuh? Nah, kalau teman-teman atlet cek di prohibited list, di dokumen tadi betul, ya. higenamin itu masuk di sana. Termasuk zat terlarang. Betul, dan terlarangnya itu dalam semua waktu gitu. Jadi in dan out competition. Jadi selama kompetisi tidak boleh dikonsumsi, bahkan ketika atlet sedang masa tidak kompetisi juga tidak boleh dikonsumsi. Karena efeknya higenamin ini bisa memberikan efek seperti sedasi atau anti aritmia. Jadi lebih tenang gitu Mbak Figur. Oh, lebih tenang. Iya, contohnya itu di cabur, misalnya cabur menembak. Oh iya, dia butuh fokus, konsentrasi. Betul, gitu ya. Iya, menembak, panah. Itu kan butuh fokus gitu ya. Jadi kenapa sih beberapa zat terlarang itu masuk ke list prohibited list gitu? Karena cara kerjanya tadi yang mungkin akan mempengaruhi performa atlet gitu ya. Dan ternyata itu bisa juga ditemukan di rempah-rempah atau tumbuhan. Nah, biji lotus ya. Tapi di Indonesia nggak ada ya? Mungkin digunakan di herbal ya. Herbal ya? Iya. Beda kalau misalnya jamu kita buat sendiri. Kalau jamu kita buat sendiri, kita buat beras kencur gitu ya. Kita yakin isinya cuma kencur sama beras gitu ya. Kalau misalnya kunir asem, kunir kita aja. Iya, kunir dan asem. Kita tidak menambahkan apa selain itu gitu. Tapi kalau itu sudah dalam bentuk suatu kemasan, kita kan tidak bisa memastikan ya bahwa yang ada di dalam kemasannya itu sesuai sama yang ada di kandungannya. Jadi tetap perlu hati-hati. Iya, menarik. Tadi kalau Mbak Nia sebutkan higenamin. Higenamin itu kan termasuk zat yang dilarangnya di in dan out competition. Jadi saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Adakah yang dilarangnya hanya luar pertandingan atau saat pertandingan atau gimana itu? Iya, jadi kalau di prohibited list tadi itu halamannya mungkin sekitar puluhan ya Mbak Figur ya, banyak gitu. Jadi dibedakan per jenis zatnya karena beda jenis, beda cara kerjanya gitu ya. Tadi kan contohnya higenamin, dia masuknya beta 2 blocker, memberikan efek sedasi, anti-aritmia gitu ya. Ada juga jenis lain gitu ya. Mungkin yang membuat berkurangnya kadar air dalam tubuh gitu ya. Itu. Jadi dibedakan berdasarkan jenisnya. Selain itu juga dibedakan berdasarkan waktu. Tidak diperbolehkannya. Jadi memang ada yang zat-zat yang diperbolehkan ketika atlet tidak tanding, tapi saat tanding itu tidak boleh gitu. Tapi kan seperti itu pun juga kita tidak tahu metabolisme atau zatnya itu ada dalam tubuh kita berapa lama ya. Benar. Ya. Nah, kalau ternyata kita konsumsinya seminggu lalu belum tanding, mungkin masih boleh gitu ya. Tapi ternyata seminggu kemudian dia tanding, dites masih positif gitu kan. Ya kan positifnya masih ada ya. Masih ada ya. Iya, walaupun bilangnya kan saya tidak gunakan pada saat kompetisi. Ya, tapi kan efeknya masih ada gitu ya pada saat kompetisi. Jadi tetap perlu hati-hati juga gitu. Itu ada juga dibedakan melalui ada yang zat, ada yang metode gitu. Itu tadi yang kayak transfusi darah itu ya. Betul, dalam konteks dia tidak punya kebutuhan untuk transfusi darah gitu ya. Terus ternyata mendekati pertandingan untuk menambah sel darah merah. Kalau sel darah merahnya nambah kan oksigennya nambah ya Mbak Figur ya. Menguntungkan ya. Iya, hemoglobinnya gitu ya. Jadi yang ngangkut oksigen lebih banyak, performanya jadi lebih bagus meningkat. gitu. Iya. Gitu. Jadi cara kerjanya beda-beda ya. Makanya kenapa tadi satu dokumen prohibited list itu sampai berhalaman-halaman ya. Iya, puluhan halaman ya. Puluhan halaman. Dan sebagai atlet maupun sebagai kita sebutnya tenaga pendukung atlet ya, tim kesehatan dan lainnya, kita harus aware dengan itu semua ya, karena
Ya, mau bagaimanapun kita nggak boleh dong kalau menggunakan zat-zat seperti itu hanya untuk mendukung performa, itu namanya nggak fair ya. Iya. Tidak fair play. Tidak sesuai dengan nilai-nilai olahraga bersih apa atau tuh? clean sport. Nggak Iya. sesuai dengan clean sport. Ya, jadi kampanyenya WADA itu kan World Anti-Doping Agency gitu ya, yang membawahi organisasi anti doping sedunia gitu ya. Itu punya kampanye namanya Clean Sport. Jadi iya, nilai-nilai olahraga bersih. Boleh diceritain nggak apa nih? Jadi atlet itu berprestasi memang karena performanya dia. Murni ya? Iya, murni karena performanya dia, bukan karena dia memanipulasi atau karena ada faktor-faktor lain gitu ya. Kan jadinya nggak fair ya Mbak Figur ya. Kalau ada atlet yang memang dia murni dari performanya dia, yang satu ini menang karena ternyata menggunakan doping gitu. Aku dari tadi ya waktu Mbak Nia menjelaskan terkait zat-zat yang termasuk zat terlarang. Ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Kalau kopi masuk nggak? Wah, ini ya, kopi kalau ditanya kafein ya. Kalau ditanya kafein masuk atau tidak di prohibited list, jawabannya adalah tidak. Karena kalau kita cari kafein dalam prohibited list itu tidak ada. Ya, tapi dulu sempat pernah masuk kafein. Oh, dulu masuk? Ya, saya lupa tapi tahun berapa ya. Tapi kalau yang untuk 2026 itu tidak ada. Berarti aman ya? Nah, aman atau tidaknya sebenarnya tergantung tadi ya, tujuan menggunakan kafeinnya untuk apa. Kalau tujuan penggunaan kafeinnya tadi nggak apa-apalah supaya aku performanya jadi lebih bagus gitu, aku males latihan, aku minum kafein aja gitu. Mungkin secara tesnya dia tidak terbukti gitu ya, tapi secara clean sportnya tadi, nilai-nilai olahraga bersihnya seperti apa gitu. Apakah dia jujur sama dirinya sendiri atau karena itu shortcutnya tadi, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Berarti kalau kafein masih aman ya, karena kan banyak ya produk-produk sport food gitu ya Mbak Nia yang ada kafein di dalamnya. Aman tapi tetap perlu hati-hati ya. Tetap perlu hati-hati. Tujuannya apa? Penggunaannya tetap harus disesuaikan tadi ya, sesuai dengan kebutuhan atlet itu sendiri. Nah tadi kan kalau atlet itu melanggar gitu ya, tadi kan Mbak Nia menyampaikan juga durasi bandnya itu bisa berbeda-beda. Nah, apa aja sih Mbak Nia dampaknya dari sanksinya, kemudian dampak-dampak yang lainnya kalau atlet itu sampai melanggar gitu? Melanggar salah satu aturan anti doping tadi ya, salah satunya mungkin dia terbukti nih positif kena doping gitu. Yang pasti ketika dia terbukti akan ada sanksi di sana ya. Selama sanksi itu kan atlet tidak boleh beraktivitas sebagai atlet. Jadi tidak boleh ikut perlombaan, tidak boleh ikut kompetisi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada resiko lainnya juga gitu. Mungkin dari sisi psikologisnya dia jadi malu gitu ya. Terus ya kan, karena harusnya aku ikut olimpiade nih, tapi karena aku kena ban doping karena tes dopingnya positif, jadi hilang kesempatan gitu ya. Itu kan membuat atlet mungkin jadi down secara secara moodnya juga, secara kepercayaan dirinya. Belum lagi mungkin nanti ada stigma-stigma dari lingkungannya gitu ya, yang membuat dia dari sisi psikologisnya terdampak. Ada juga misalnya tadi karena di-ban, kehilangan kesempatan, reputasinya juga jadi menurun. Ya, bisa juga sampai memberikan efek ke finansialnya. Iya, ekonomi gitu ya. Misalnya dia kemarin juara, tapi ternyata karena positif doping kan kejuaraannya akan dianulir ya. Dicabut jadi, gitu ya? Iya, dicabut. Kalau udah dapat hadiah kan hadiahnya misal disuruh kembaliin gimana? Gak jadi deh. Iya, belum lagi ternyata kalau ternyata hadiahnya udah digunakan untuk apa gitu ya. Jadi kan mungkin secara finansial juga akan terdampak. Iya benar. Ada lagi mungkin dia atlet influencer juga, banyak brand kan yang dia bawa gitu ya. Atlet centang biru nih. Iya. Banyak brand yang dia bawa sebagai atlet gitu ya, sebagai kesehariannya sebagai atlet. Ketika dia tidak ketika dia di-ban kan dia sebagai atletnya tidak boleh ikut kompetisi dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan juga brand-brand yang ikut kerjasama dengan dia akan mendapatkan dampak juga kan. Dia harus mungkin mengganti rugi dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya efek dari sanksi doping ini tuh
banyak gitu ya, tidak hanya kena sanksi nggak bisa main, tapi dari sisi psikologisnya, reputasinya, bahkan sampai finansialnya gitu ya, mungkin akan memberikan dampak gitu Mbak Figur. Oke. Itu tadi kalau atlet. Kalau mungkin nggak pelanggarannya terjadi di selain atlet, Mbak Nia? Oke, pertanyaan bagus nih Mbak Figur. Tadi kan kalau pelanggaran terhadap aturan anti doping kan ada 11 ya. Oh, 11 ya. 11 itu yang berlaku pada atlet. Nah, atlet supporting personal atau ASP, contohnya ASP itu coach, pelatih, dokter atlet, psikolog atlet, ahli gizi nih, ahli gizi atlet. Itu ada 7 poin dari tadi aturan pelanggaran aturan anti doping yang bisa berlaku juga di ASP. Oke. Iya, 7 ya. Iya, tapi memang sampai saat ini kasus itu belum ada di sini. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Kalau di luar ada nggak? Kalau di luar itu saya kurang update ya Mbak Figur ya. Tapi terakhir itu pernah WADA itu memban bukan hanya satu orang atlet, jadi satu kontingen, satu grup gitu. Iya, karena ternyata pelanggarannya itu dilakukan bareng-bareng gitu. Ngajak-ngajak. Iya, sampai akhirnya itu terkena ban gitu. Nah, saya tapi juga kurang update apakah itu selain atlet dan juga ASP-nya terkena ban atau hanya atletnya gitu. Tapi memungkinkan bahwa si ASP tadi terkena juga pelanggaran aturan anti doping. Dengan banyaknya tadi dampaknya dari finansial, kemudian engagement-nya deh gitu misalnya gitu kan. Kesehatannya juga ya pastinya. Tipsnya gimana sih Mbak Nia supaya kita bisa memilih suplemen yang aman gitu? Iya, karena tadi ya tingkat penggunaan suplemen itu kan tinggi sekali di atlet. Mungkin sekarang akan sangat challenge ya untuk atlet itu tidak konsumsi suplemen. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat atlet itu lebih hati-hati dalam konsumsi suplemen. Yang pertama, kita bisa cek itu suplemennya legal atau tidak. Ya, kalau legal itu kan berarti terkait dengan peraturan ya. Kalau misalnya atletnya itu beli suplemennya di Indonesia mungkin. Kan kalau di Indonesia yang mengatur terkait penjualan obat dan makanan itu kan ada BPOM. Ya, dilihat ada izin BPOM-nya apa enggak. Karena sekarang kan banyak obat-obat asal import itu loh Mbak Figur ya, yang kalau kita lihat tulisannya semuanya mungkin bukan huruf Indonesia gitu ya. Tapi tidak ada izin BPOM-nya, jangan dikonsumsi. Karena berarti itu belum legal. Dari regulasi di Indonesia belum masuk ya. Karena ketika instansi tadi ya, misalnya BPOM mengeluarkan izin edar atau legalitas, pasti kan sebelumnya ada tesnya ya. Nah, di situ kan udah filter dulu nih yang pertama. Jadi itu legal atau tidak, harus legal yang dikonsumsi ya, jangan asal beli gitu. Apalagi kayak ini kemarin Just Tip gitu ya, suplemennya dari sini gitu. Itu juga perlu hati-hati. Berikutnya ini mungkin lebih lebih menyeluruh lagi. Kita cek dari suplemennya itu ada batch tested apa enggak. Oh, apa itu? Batch tested itu jadi kan kalau produksi suplemen itu kan mungkin ada produksi batch-nya ya, batch produksinya. Jadi misalnya ini batch suplemen ini batch produksi di tanggal ini untuk waktu ini gitu ya. Nah, kita bisa cari tahu mungkin ya di websitenya atau misalnya di kemasan suplemennya, misalnya dia udah batch tested no contamination gitu. Itu akan menjadi lebih hati-hati lagi gitu, karena ternyata yang isi dari suplemen itu sesuai sama yang di kandungannya gitu. Karena tadi udah ada batch testednya, aman dari kontaminasi. Tapi sekali lagi ini kan tidak awam ya, masih maksudnya tidak semua suplemen memberikan informasi ini gitu. Mungkin kalau dia suplemennya memang yang khusus udah buat atlet dan produsennya tahu bahwa ketika dia menambahkan ini jadi satu hal positif gitu ya untuk produknya dia melakukan. Tapi kan banyak yang tidak gitu ya. Tuh, jadi tetap perlu hati-hati. Dan yang terakhir tadi jujur sama diri sendiri, tujuannya untuk apa? Jujur sama diri. Iya, saya sakit misalnya seminggu lagi mau kompetisi terus tiba-tiba demam atau sistem imunnya menurun gitu ya. Tentunya setelah konsultasi juga dengan tim medisnya, oh ternyata dia memang butuh nih untuk tambahan suplemen gitu. Jadi
ya itu bagian dari kehati-hatian gitu ya. Jadi kembali lagi tujuannya, tujuan penggunaan suplemennya itu untuk apa. Tadi ada konsultasi ya? Iya. Kalau gitu sebetulnya gimana peran dari tenaga pendukung atlet? Harus paham tentang aturan anti doping ini. Karena kan contohnya deh atlet-atlet level junior, kan masih banyak yang mereka lebih nurut sama apa kata coachnya, apa Iya sih. kata tim medisnya gitu ya. Dan mungkin mereka juga ketika diminta untuk cek prohibited list masih bingung gitu kan ya gitu. Iya. Jadi memang peran dari kita sebutnya ASP ya, atlet supporting personnel ini sangat penting. Mereka juga harus paham bahwa karena ini yang saya layani adalah seorang atlet, sehingga saya juga harus paham dunia aturan anti doping. Oke. Iya, jadi kalaupun atletnya nggak baca prohibited list, ASP yang dikonsultasi udah tahu gitu ya terkait tadi ada yang namanya zat terlarang, prohibited list. Jadi bisa istilahnya ikut mengawasi. Backup ya. Iya, backup. Tapi bagus lagi dua-duanya. Iya, betul. Bagus lagi memang dua-duanya. Tapi kan beberapa case mungkin memang ada atlet, bisa jadi atletnya memang belum teredukasi terkait itu, atau tadi Betul. atletnya masih di level junior yang mayoritas kan biasanya kalau masih level junior masih mengikuti apa kata coachnya ya, apa kata tim medisnya gitu. Betul. Gitu. Jadi perlu melek juga nih ASP terhadap aturan anti doping. Oke, itu tadi peran ASP. Nah, kalau spesifik ke ya kita kan sebagai ahli gizi ya gitu. Kalau ahli gizi nih perannya di mana Mbak Nia? Ya, apalagi ahli gizi gitu ya. Jadi pendekatan melalui makanan atau food first approach ini memang harus diutamakan ya. Jadi contohnya sih kalau misalnya ini mungkin teman-teman ahli gizi gitu ya, sejawat kita ahli gizi pasti pernah ditanyain sama atletnya, Mbak rekomendasiin saya suplemen dong gitu ya. Jangan langsung direkomendasiin, tapi harus digali dulu. Iya, kayak ditanya deh, sesimpel ditanya, memangnya kenapa kamu pengen suplemen gitu ya, kan nanti ada muncul jawaban-jawaban di sana gitu. Nah, sebagai ahli gizi tentunya kita harus food first approach ya. Jadi approach-nya pertama dari makanan dulu ya, karena itu kan yang menjadi senjata kita gitu ketika mendampingi atlet. Oh, atletnya makannya udah sesuai kebutuhan belum? Ya kan? Kalau dia mau konsumsi suplemen, tapi ternyata ketika kita assess makannya masih kurang gitu ya. Ya percuma gitu kan ya. Guru saya pernah bilang gitu ya, kalau mengumpamakan suplemen itu seperti atap rumah. Seperti atap rumah. Nah, makanan itu dindingnya. Jadi kalau dia nggak mau makan, maunya suplemen, atap kan nggak bisa berdiri ya kalau dindingnya nggak ada ya Mbak Figur ya. Ya kan, kalaupun dindingnya ada tapi cuma dindingnya satu aja, nggak lengkap gitu kan ya, atapnya kan juga akan rubuh gitu ya. Jadi mau sebanyak apapun atlet konsumsi suplemen gitu ya, udah bervariasi nih dari untuk sistem imun, nambah otot dan lain sebagainya. Tapi kalau dari makanannya masih belum betul, ya tidak akan efektif juga, akan maksimal gitu. Ya. Ya, jadi kita perlu menyadarkan itu, dan memang itu yang pasti akan ada challenge di sana. Apalagi mungkin ketika dia sudah terbiasa gitu ya. Kita menghadapi atlet yang sudah terbiasa konsumsi suplemen, mengajari untuk lebih berhati-hati gitu. Karena sebenarnya akan dirugikan atletnya sendiri gitu ya Mbak Figur ya. Kayak menarik ya. Jadi peran dari masing-masing ASP tadi semakin menguatkan bahwa ternyata tadi kalau di WADA ada prinsip namanya clean sport ya. Berarti clean sport ini tidak bisa dibangun hanya dengan kesadarannya atlet aja, tapi juga bagaimana orang-orang di sekitarnya, tenaga-tenaga pendukungnya, ASP-nya itu juga memahami terkait dengan dunia doping dan anti-doping ini. Nah, menarik banget. Nah, tadi kalau ngomongin anti doping, salah satunya kan berarti mungkin
bisa melalui edukasi Mhm. anti doping, dan Mbak Nia ini kan sebagai presi atau Iya. edukator ya Iya, tadi. edukator Nah, anti doping. gimana sih program presi ini berjalan sebetulnya? Iya. Jadi mungkin berangkat dari alasan dulu ya, kenapa program edukasi anti doping ini hadir, supaya yang pertama ini harapannya sih, bisa mencegah pelanggaran doping tadi ya. Oke. Karena kan ketika, mungkin dia taunya doping itu ketika positif, ada zat terlarang, padahal ada 10 lainnya gitu, dia belum tahu. Diedukasi dia jadi paham. Kemudian jadi pengalaman pertama atlet. Jadi jangan ya mungkin ada beberapa atlet yang dia pengalaman pertama kenal dengan dunia anti doping itu ketika dia dites ya, misalnya pada saat perlombaan dia dites gitu ya, sampel doping. Nah, ada juga tapi harapan kita atlet-atlet itu sebelum mereka tes doping, mereka udah pernah teredukasi dulu nih terkait dengan anti doping ini. Dunia anti doping ya, supaya ketika dia dites dia juga nggak takut, supaya ketika dia konsumsi suplemen tadi ya dia juga menjadi lebih hati-hati. Atau kalau ternyata atlet ada kondisi-kondisi khusus gitu ya, dia tahu harus ngapain gitu, supaya kalaupun nanti dites positif dia tidak kena sanksi. Itu yang kita namakan TUE. Kalau mereka yang masih awam ataupun belum tahu terkait dunia anti doping ini kan belum tahu sampai sejauh itu gitu ya Mbak Figur ya. Jadi harapannya itu sehingga membantu mewujudkan tadi clean sport gitu ya. Karena clean sport itu adalah sebuah ekosistem. Tidak bisa hanya atlet saja yang memahami dan juga menegakkan aturan anti doping tadi, tapi juga ASP-nya tadi, mereka juga paham, mereka juga aware bahwa peran mereka penting di sini. Sehingga kegiatan kalau di edukator anti doping itu ada kegiatan kita edukasi pada saat perlombaan. Jadi event olahraga yang mungkin ada pengambilan sampel anti doping di sana. Selain ada pengambilan sampel anti doping, ada juga edukasi on the spot berarti. Iya, kita sebutnya outreach. Outreach. Iya, karena kita yang menghampiri atletnya. Jadi kan kalau misalnya seperti PON atau Peparnas itu kan mungkin event atau lokasi pertandingannya kan ada banyak ya Mbak Figur ya, karena kan cabornya banyak. Beda-beda dong. Kalau renang kan pasti di kolam renang, kemudian menembak atau atletik kan pasti di lapangan atletik gitu ya. Jadi edukasi anti doping ini kita pindah-pindah gitu supaya harapannya tadi harapannya semua atlet ya pada saat bertanding itu pernah memiliki pengalaman di edukasi, supaya kalau ternyata nanti dia menjadi salah satu sampel tes doping mereka nggak kaget, mereka tahu apa yang dilakukan. Kemudian di luar pertandingan juga ada edukasi gitu ya. Ketika misalnya dari cabang olahraga minta untuk ada edukasi mungkin, atau program sendiri dari IADO untuk memberikan edukasi, itu juga pernah saya lakukan gitu ya. Jadi outreach saya pernah edukasi pada saat Peparnas. Peparnas itu PON tapi untuk yang atlet disabilitas. Iya, apalagi para atlet ya? Iya betul, para atlet. Apalagi kan atlet disabilitas ini kan mungkin dia ada konsumsi obat yang rutin terkait dengan keterbatasannya gitu ya, sehingga edukasi utamanya tentang TUE tadi, supaya kalau dia kena tes doping positif tapi dia punya bukti gitu, dia punya izin kalau memang dia butuh konsumsi itu untuk kesehatannya. Ada pengecualiannya. Betul, iya kan itu kalau tidak diedukasi nggak tahu ya. Iya, nggak tahu, padahal memang mungkin untuk menjaga kondisi kesehatannya butuh gitu ya, itu. Oke. Selama Mbak Nia berkecimpung di dunia presi ini sudah berapa lama Mbak Nia? Dari 2024. Berarti 2025 ya jalan 2 tahun lah. 2 tahun ya. Ternyata kan banyak ya dinamika selama memberikan edukasi di lapangan. Betul. Apa sih tantangan paling besar? Edukasi tapi tidak sesimpel edukasi. Iya gitu. Kayaknya maknanya tuh dalam gitu. Karena Mbak Figur yang kita edukasi itu adalah mindsetnya.
Oke, Bukan mindset-nya. bukan sekedar suatu informasi, tapi bagaimana mindset kita memberikan transfer knowledge untuk mindset clean sport tadi, mengunggulkan nilai-nilai olahraga bersih, mengunggulkan supaya mereka atlet lebih berhati-hati gitu ya, akan apa yang dikonsumsi, supaya tadi jangan sampai kena sanksi karena ketidaktahuan gitu. Jadi challenge-nya utamanya ada di sana gitu ya. Itu terkait bagaimana kita mengedukasi mindset sehingga tadi edukasinya tidak hanya ke atlet tapi kalau bisa juga ke ASP-nya. Karena kalau kita edukasi ke atlet kan kita satu kali ketemu atlet mungkin ya yang kita edukasi, belum tentu kita ketemu lagi gitu kan ya Mbak Figur. Tapi kalau kita edukasi juga ke ASP, ASP-nya nanti kan mungkin dia yang akan lebih berkali-kali menjaga atletnya ya. Yang secara langsung ya. Karena kan secara mungkin intensitas mereka lebih sering juga ketemu gitu. Jadi mungkin tadi ya menjangkau tidak hanya atlet tapi juga ASP. Itu yang masih menjadi PR gitu ya, PR utamanya gitu. Sebelum kita menutup nih diskusi kita di episode kali ini, boleh nggak tolong Mbak Nia berikan 3 pesan mungkin untuk atlet terutamanya, bagaimana terkait dengan penggunaan suplemen dan risiko doping di dalamnya gitu? Sebenarnya pengennya lebih dari 3 ya Mbak Figur ya, tapi nanti jadinya edukasi gitu ya. Karena tadi berbicara tentang anti doping itu kan ternyata satu hal yang komprehensif gitu ya, yang menyeluruh gitu. Tapi kalau boleh dirangkum 3, mungkin yang pertama atlet harus jujur sama dirinya sendiri dan juga sama tim medis ya kalau dia konsultasi. Apa sih tujuannya untuk konsumsi suplemen? Apakah ingin mencari shortcut untuk performa yang mereka idamkan atau mereka memang butuh? Ya, itu kan perlu assessment ya kalau terkait tadi butuh tidak konsumsi suplemennya gitu. Dan itu mulai dari diri atlet sendiri. Mungkin kita bisa bilang ya ke ASP, atlet bisa bilang ke ASP kalau butuh gitu. Tapi padahal dalam hatinya yang lain gitu kan. Jadi penting untuk jujur pada diri sendiri. Kemudian yang kedua juga tadi jangan lupa untuk cek komponen zat terlarang. Karena itu satu hal yang menurut saya mudah untuk dilakukan, tapi efeknya signifikan. Ya, karena kan kalau tahu ya, oh saya mau konsumsi suplemen, saya cek dulu deh di prohibited list, sudah tinggal fine gitu ya, CTRL fine, produk kandungannya apa, udah langsung muncul gitu ya. Oh ada di zat terlarang, ya udah nggak jadi tak minum. Nah itu kan satu hal yang mungkin takes 5-10 menit dalam durasi sehari kita, tapi efeknya panjang gitu kan ya Mbak Figur. Itu jadi jangan lupa untuk cek kandungan zat terlarang sebelum konsumsi suplemen. Sebenarnya obat juga sih, cuma mungkin kalau obat bisa jadi dokternya udah lebih paham gitu ya, dokter olahraganya udah lebih paham zat-zat apa yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Dan yang terakhir mungkin ya Mbak Figur selalu cek informasi tentang anti doping. Kalau di Indonesia kita punya perwakilan dari WADA. Kan tadi WADA itu kan organisasi di sedunia gitu ya. Dunia. Betul. Kan kita kalau mau ngubungin WADA, ngubungin sekarang, nanti diresponnya kapan gitu ya Mbak Figur ya. Iya, jadi ada perwakilannya di Indonesia, tadi namanya IADO. Jadi websitenya di sana selalu update. Iya. Termasuk tadi, kalau prohibited list setiap tahun daftarnya berganti. Di website IADO itu juga ada gitu ya, udah ada di sana. Terus misalnya tadi ada yang butuh konsumsi suatu obat. Kemudian ternyata ketika dicek obatnya ada zat terlarangnya, butuh pengecualian gitu ya untuk bisa konsumsi. Itu ada yang namanya TUE. Di websitenya IADO juga ada bagaimana pengajuan TUE dan bagaimana protokolnya gitu, karena ada ya panjang gitulah ya untuk pengajuan izinnya gitu. Itu ada di sana, jadi sering-sering update ke sana. Bahkan ketika ada hasil tes result management atau tadi hasil tes doping yang terbaru, itu juga pasti akan dipublikasikan. Iya. Jadi di sana teman-teman atlet juga bisa cek gitu ya, kayak yang masih atlet yang kena doping siapa, jenis pelanggaran dopingnya apa, durasinya berapa lama, supaya muncul kehati-hatian tadi. Jadi paham gitu ya bahwa
dirinya berlaku strict liability yang ditemukan dalam tubuh atlet jadi tanggung jawabnya, terlepas dari niatnya, intensinya, maupun tahu atau tidaknya. Nah, Sobat Fullcast, sampai kita di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nia sudah diberikan insight yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk Sobat Fullcast yang ada di rumah, baik Sobat Fullcast yang sebagai atlet maupun coach mungkin, atau mungkin ASP lain, semoga bisa lebih aware terhadap penggunaan suplemen ke depannya. Apabila Sobat Fullcast ada topik atau sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh banget loh komen di kolom komentar. Nanti akan kita baca satu-satu, kita akan diskusikan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Fuelcast by Isna. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik dan seru, dan dengan narasumber-narasumber yang juga ahli di bidangnya. Fuel your body and elevate your game bersama Isna menuju masyarakat bugar, atlet berprestasi. Yeay, bye-bye.